Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang isim adat. Sekarang kita akan membahas tentang selanjutnya, lalaran selanjutnya, yaitu tentang isim jamid dan isim mustaq. Tentu kalian sudah pernah mendengar atau sudah membaca, bahkan sudah ada yang hafal, banyak sekali yang hafal lagu yang isim jamid tidak diambil dari kata-kata lain, dan seterusnya ya. Nanti bagi yang belum hafal lagunya atau yang belum pasti ramanya, nanti Ustadz akan kasihkan link, nanti dipelajari ya. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang bagian pertama ya. Bagian pertama dulu, nanti akan dilanjutkan ke bagian kedua. Oke, perhatikan, kita mulai dari bait pertama dari lalaran ini, yaitu isim jamid tidak diambil dari kata-kata lain, isim mustaq yang diambil dari kata-kata lain. Oke, dari sini saya akan menerangkan bahwa isim berdasarkan diambil dari kata-kata lain atau tidaknya itu dibagi jadi dua, yaitu pertama isim jamid. Isim jamid ini kalau tidak diambil dari kata-kata lain dalam bahasa Arab. Nah, ingat ya, isim jamid adalah isim yang tidak diambil dari kata-kata lain dalam bahasa Arab. Sedangkan yang kedua, yaitu isim mustaq. Isim mustaq ini adalah kebalikannya. Jadi isim mustaq adalah kata atau isim yang diambil dari kata-kata lain dari bahasa Arab. Ya, isim jamid tidak diambil, isim mustaq. Maaf, isim jamid tidak diambil, isim mustaq diambil. Ya, tidak diambil, diambil. Oke. Lanjut, kita lanjut ke lalaran selanjutnya, yaitu menerangkan tentang apa saja yang termasuk isim jamid dan apa saja yang termasuk isim mustaq. Apa saja yang termasuk isim jamid? Isim jamid nama dan benda, masdar ghairu mim dari 3 huruf. Nah, jadi ada 3 ya. Nama, benda, masdar ghairu mim dari 3 huruf. Jangan sampai keliru ya. Biasanya banyak yang keliru. Nama dan benda masdar ghairu mim lebih 3 huruf. Nah, jangan sampai keliru. Yang betul adalah masdar mim dari 3 huruf, baru nanti yang terakhir adalah masdar mim lebih dari 3 huruf. Oke, saya akan jelaskan tentang yang pertama, yaitu nama. Jadi nama ini termasuk isim jamid. Tapi perlu kalian ketahui, jadi gak semua nama, sekali lagi perhatikan, gak semua nama itu adalah isim jamid. Nah, terus nama yang kayak apa yang termasuk isim jamid? Nah, jadi nama yang termasuk isim jamid adalah nama yang tidak diambil dari kata lain dalam bahasa Arab. Oke, misalnya saya ambil contoh dari nama-nama Ustadz. Ada namanya Ustadz Bambang, ada namanya Ustadz Sigit. Bambang dan Sigit ini dari namanya saja tidak termasuk dari bahasa Arab, tidak diambil dari bahasa Arab. Berarti sudah jelas ini nama yang termasuk isim jamid. Nah, gimana kalau nama yang dari bahasa Arab? Belum tentu juga, ya. Belum tentu termasuk isim mustaq. Bisa jadi termasuk isim jamid. Misalnya Ibrahim. Ibrahim itu namanya berbau Arab sekali. Tapi ternyata Ibrahim tidak diambil dari kata-kata lain. Juga Musa. Musa itu tidak diambil dari kata-kata lain. Nah, maksud dari kata-kata lain, coba perhatikan ya, ini ada kitab Amsilah Tasrifiyah, insya Allah semuanya punya. Kalau misalnya kalian punya kitab ini di rumah, kalian bisa lihat, dicek ya. Oke, langsung saya buka di setiap bab dalam tasrif istilahi. Tasrif istilahi ini tasrif yang jalannya ke samping. Ya. Di sini ada yang baris pertama dan baris kedua, ini adalah fi'il madi dan fi'il mudhari'. Jadi kalau misalkan namanya itu tidak
berasal dari tasrifan ini, berarti termasuk isim jamid. Misalnya Ibrahim itu gak ada. Ibrahim gak ada. Musa misalnya, Musa itu ya nama Arab juga. Tapi Musa gak ada fi'il madinya, gak bisa di fi'il madikan. Burhan itu namanya ya dari bahasa Arab. Di kamus ya ada burhan. Cuma apakah ada fi'il madinya? Apakah ada fi'il mudhari'nya? Gak ada. Burhanun, gak ada. Baroha yabrohu, gak ada. Kalian cari di kamus manapun gak ada baroha yabrohu. Ya, jadi kata yang tidak diambil dari kata-kata lain atau gak ada fi'il madinya, gak ada fi'il mudhari'nya, nama yang tidak ada fi'il madinya, tidak ada fi'il mudhari'nya, itu termasuk isim jamid. Ya. Beda ceritanya kalau tentu kalian kenal Ustadz Musyaffa. Musyaffa itu diambil dari kata-kata lain, bisa ditasrifkan, ada fi'il madinya. Syaffa'a yusyaffi'u tashfi'an, tashfi'atan, tashfa'an, tishfa'an, musyaffa'an, fahuwa musyaffi'un, wadaka musyaffa'un. Nah, ada musyaffa' di situ ya. Berarti musyaffa' ini termasuk isim mustaq. Meskipun nama, tapi tetap masuk isim mustaq. Sama juga dengan Ustadz Masyhudi ya. Ustadz Masyhudi, syahida yashhadu. Ya, itu diambil dari syahida yashhadu. Syahida yashhadu syahadatan wa mashhadan fa huwa syahidun wa dzaka mashhudun. Nah, mashhudun ya. Jadi enggak semua nama itu termasuk isim jamid. Ada juga nama yang isim mustaq. Nah, jadi nama di sini yang dimaksud dari dalam lagu ini adalah nama yang tidak diambil dari kata-kata lain dalam bahasa Arab. Oke, yang kedua adalah nama dan benda ya. Yang kedua benda. Benda, kita mengenal banyak-banyak benda. Tapi gak semua benda, sama kayak nama tadi, gak semua benda ini adalah isim jamid. Ada benda yang termasuk isim mustaq. Jadi benda yang termasuk isim jamid adalah benda yang diambil dari kata-kata lain dalam bahasa Arab. Kalau gampangnya, kalau mumpung kita lihat membawa amsilah tasrifiyah, itu ada fi'il madi dan ada fi'il mudhari'nya. Kalau gak ada fi'il madi, gak ada fi'il mudhari'nya, berarti benda itu termasuk isim jamid. Misalnya kursiyun. Kursiyun itu gak ada fi'il madinya, gak ada karo saya kursu, gak ada. Misalnya lagi kolamun. Kolamun itu gak ada, kolamaya kelamu gak ada. Juga kirtosun, kertas ya, kirtosun. Kirtosun itu ya gak ada fi'il madinya, gak ada karoto, gak ada karotosa, gak ada. Kirtosun. Kirtosun itu juga gak diambil dari kata-kata lain dalam bahasa Arab. Berarti termasuk isim jamid. Beda dengan masjidun. Masjidun itu benda juga. Masjidun artinya kan masjid. Itu benda kan. Nah, tapi masjidun itu diambil dari kata-kata lain dalam bahasa Arab. Ada fi'il madinya. Sajada yasjudu. Ya, sajada yasjudu. Nah, itu nanti isim zaman makannya. Ya, isim zaman makannya ada masjidun. Ya. Juga miftahun. Miftahun artinya kunci ya. Miftahun itu juga diambil dari kata-kata lain. Ada fi'il madinya, diambil dari fataha yaftahu. Ya. Jadi sekali lagi, gak semua nama, gak semua benda itu adalah isim jamid. Tapi yang dimaksud di sini adalah nama dan benda yang tidak diambil dari kata-kata lain dalam bahasa Arab. Oke, yang ketiga adalah yang termasuk isim jamid adalah masdar ghairu mim dari 3 huruf. Maksudnya adalah masdar ghairu mim dari fi'il madi yang 3 huruf. Oke. Sekarang perhatikan apa yang disebut masdar mim, masdar ghairu mim. Masdar ghairu mim kalau kalian sedang
melihat kitab Amsilah Tasrifiyah, di tasrif istilahi adalah urutan nomor 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'lan ini yang disebut masdar ghairu mim. Nasron, maddan, saunan, ghazwan. Ini semua masdar mim. Oke. Masdar mim dari fi'il madi yang 3 huruf. Lihat ya, fa'ala itu 3, nasoro. Jadi kalau fi'il madinya 3 huruf, ini termasuk isim jamid. Masdar mim yang fi'il madinya jumlahnya 3 huruf, itu adalah isim jamid. Oke, perhatikan contohnya misalnya ilmun. Ilmun ini adalah isim jamid. Kenapa? Karena ilmun ini fi'il madinya yaitu alima ya'lamu. Dzikrun juga sama. Dzikrun itu diambil dari dzakaro. Dzakaro yadkuru dzikron. Alima ya'lamu ilman. Ya. Jadi kalau masdar ghairu mim tapi fi'il madinya jumlahnya 3 huruf, itu termasuk isim jamid. Nah, kalau lebih dari 3 huruf mana? Masuk isim mustaq. Oke. Sekarang kita lanjut. Meskipun singkat karena untuk pembahasan isim mustaq ini butuh waktu yang lama, jadi kita cukup mereview isim mustaq macam-macamnya apa saja ya. Isim mustaq ada 11 masdar ghairu mim lebih 3 huruf. Masdar mim isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman makan, isim alat, isim tasgir, isim tafdil, isim nasab. Yang terakhir sigot mubalaghah. Jika hafal alhamdulillah, bahagiakan ibu dan ayah, jangan sampai tidak sekolah. Oke. Tadi sudah kita hitung dengan jari, jumlahnya ada 11. Masdar ghairu mim lebih 3 huruf. Masdar mim isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman makan, isim zaman makan. Isim alat, isim tasgir, isim tafdil, isim nasab. Bukan nasab ya, nasab. Isim nasab. Yang terakhir sigot mubalaghah. Ada 11 ya. Mungkin cukup singkat saja untuk isim mustaq. Untuk selanjutnya isim mustaq akan diperinci lagi karena ini bab yang lumayan susah dan juga menuntut untuk kalian tahu caranya menentukan wazan-wazan. Jadi nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Cukup sekian dari saya. Sebelum kita tutup, mari kita kirim Fatihah kepada masyayikh, khususnya Masyayikh Darul Ihsan, Masyayikh Sidogiri selaku penyusun kitab Al-Miftah. Ya, Pondok Sidogiri adalah asal dari metode Al-Miftah. Jadi kita wajib Fatihah supaya kita dapat barokahnya ya. Termasuk ustadz-ustadz kita yang ada di pondok, yang sudah mengajari kita, guru-guru kita selama kita hidup. Kita kirim Fatihah juga, termasuk orang tua kita sebagai yang mengasuh kita, yang menghidupi kita, yang menjadi guru pertama kita dalam hidup ini. Oke. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila masyayikhina fil ma'had wa khususan masyayikh Darul Ihsan khususan masyayikh Sidogiri wa jami' asatidatina wa walidina. Al-Fatihah. Oke, sebelum ditutup, saya akan ingatkan tentang bait terakhir dari Al-Miftah tadi. Bahagiakan ibu dan ayah, jangan lupa, jangan sampai tidak sekolah. Ya. Bahagiakan ibu dan ayah, jangan sampai tidak sekolah. Ya. Jadi, jangan lupa
Jangan sampai kalian tidak sekolah daring. Meskipun daring ya harus tetap sekolah, harus selalu belajar, ya. Kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi apa itu di ala-ala wasbah fi buhuril fawaidi, ya. Jadi tiap hari harus nambah ilmunya. Tetap belajar meskipun di rumah, jangan cuma rebahan, ya. Daring jangan cuma absennya saja, ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.